Pada waktu itu hanya ingin memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi sepak bola yang luar biasa, harus diperhitungkan dunia. Halo Sobat Gan, salam pembinaan. Kali ini kita mendapatkan kehormatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Gede Widiade. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau lagi. Selamat malam, Pak. Malam. Hari ini kita akan berbicara soal rencana Pak Gede untuk mengundang 3 tim besar dunia yang ya karena kondisi pandemi itu ditunda ya Pak, ditunda. Kita tidak membicarakan itu dulu, kita membicarakan dari awal sebenarnya. Ini kan event udah dari tahun 2019 ya Pak? Ya. Nah itu awalnya seperti apa ide dasarnya Pak? Jadi ide dasarnya pertama kali kegiatan ini di launching atau diprakarsai atau diinisiasi oleh saudara Tigor. Tigor Solombobo. Ya, Tigor itu merupakan COO dari PSF Pancoran Superfield. Okay. CEO-nya Resa. Iya. Jadi pada waktu itu hanya ingin memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi sepak bola yang luar biasa, harus diperhitungkan dunia. Oke. Mengapa? Mungkin kalau kita bisa lihat statistik, klub-klub besar dunia itu pasti supporternya paling besar di Indonesia. Iya, iya. Mau MU, mau Chelsea, mau Inter Milan, mau siapapun klub besar, pasti supporter terbesar Indonesia. Itu dari sudut sepak bola. Tapi dari sudut dari sudut yang lain itu ada suatu keinginan positif dari rekan-rekan pada saat itu untuk memperkenalkan, menginformasikan mengenai satu tagline tujuan yaitu Indonesia aman. Iya, 2019. Ya. Itu ya awalnya 2019. Indonesia aman. Oke. Tujuan untuk memperkenalkan Indonesia aman ada 2 hal. Satu, aman dalam bentuk keamanan sebenarnya. Kedua, aman dalam bentuk investasi. Oke. Jadi dengan memainkan sebuah turnamen yang diikuti oleh 3 klub besar. Ya, jadi dulu ada 3 klub besar, Barcelona, sama Arsenal, sama satunya Real Madrid. Real Madrid ya. Ya. Waktu itu yang juara Real Madrid. Iya. Jadi ada keinginan dari rekan-rekan untuk 2 hal tadi, memperkenalkan Indonesia sebagai negara bola yang harus diperhatikan. Yang kedua, ingin memperkenalkan atau ingin menginformasikan, mengkampanyekan mengenai Indonesia aman. Itu yang pertama melatar belakangi keinginan untuk menyelenggarakan turnamen besar pada tahun 2019. Pada waktu 2019 kita sukses, rating TV-nya juga bagus karena disiarkan oleh salah satu TV nasional yang cukup kredibel. Kita mencoba untuk melanjutkan, tapi tidak parsial. Itu akhir tahun juga no, itu 2019. Ya. Acaranya memang hanya akhir tahun. Akhir tahun ya. Jadi kita pada saat itu di bulan Februari 2020 kita berangkat ke Eropa, tapi kita bertemu dengan rekan-rekan di Dubai untuk membicarakan mengenai kerja jangka panjang. Akhirnya disepakati untuk kita kerjasama 3 tahun. 3 tahun, Yang seharusnya dimulai pada tahun 2020 karena ada pandemi, kita upayakan 2021. 2021 pun persiapannya sudah 99%, tapi karena ada varian baru ya, Omni apa namanya? Ya, kita tunda insya Allah 2022 awal. Kemungkinan besar kalau pandemi sudah mulai reda akan kita mulai kembali. Oke. Nah, itu soal ide dasar event ini. Nah, kemudian kenapa mengambil usia yang 18 kan kalau nggak salah? Under 20. Under 20. Ya, under 20 sehingga ini menjadi sebuah apa namanya? Turnamen yang developing lah istilahnya. Ini kan untuk pengembangan masa depan. Nah, itu alasannya. Jadi gini. Sebuah rumah itu kalau nggak punya fundamen yang kuat pasti akan kena hujan, kena badai, pasti akan cepat roboh. Saya pegang sepak bola, pegang klub, memulai berorganisasi di sepak bola itu sekitar tahun 2022. Pada saat wali kota Surabaya namanya Pak Bambang Deha memberi kepercayaan saya untuk menjadi manajer Surabaya Persibaya Junior. Under waktu itu 17 tahun untuk Suratin. Jadi saya melihat
Kenapa Indonesia ini kalau usia-usia 15, 17, 19 sangat bagus, tapi pada saat usia dewasa kita tidak bisa memainkan peranan penting. SEA Games, Asian Games kita nggak pernah gitu tidak konsisten. Ya pernah kita juara sekali mungkin, tapi kan tidak berkelanjutan. Sedangkan potensi Indonesia sangat besar. Kita punya klub sangat besar. Klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 sangat besar. Kita Semaraknya punya juga SSB juga nggak karu-karuan. Pemerintah juga lumayan memberikan support. Presiden juga mempunyai kepentingan, mempunyai support yang bagus terhadap dunia bola. Itu yang pertama membuat saya bagaimana caranya. Karena kalau kita ngomong teoritis, bagaimana membina, mendevelop sebuah SSB untuk menelurkan pemain, saya pikir itu bukan bidang saya. Tapi kalau saya mendatangkan klub dunia, usia 17, 18, 19, 20, dilihat di TV atau dilihat di lapangan, contoh sebuah pembinaan. Karena hampir sebagian besar pemain yang masuk di tim yang ikut di turnamen yang kami buat adalah cikal bakal pemain senior yang nantinya di klub tersebut. Di klub atau di negara tersebut. Kan? Itu. Jadi itu dasarnya kenapa. Nah, artinya ada kemungkinan nanti dalam perkembangannya tidak hanya itu sebuah event pertandingan sepak bola semata. Apakah ada kemungkinan nanti Bapak seperti kita kan Garuda Anak Nusantara ini fokus di kegiatan-kegiatan untuk event anak-anak usia dini. Ada kemungkinan nggak misalnya klub-klub yang hadir itu memberikan pencerahan kepada aktivis-aktivis pembina usia muda, usia dini ini supaya juga ada nilai tambah, nilai lebih kepada ini. Jadi gini, toolsnya itu alatnya itu adalah turnamen. Yang kita undang pada saat itu under 20. Yang datang kebanyakan itu U18. Kenapa pada saat itu kita undang under 20? Karena pada waktu itu ada World Cup under 20. Jadi kita memberikan gambaran, ini loh pemain-pemain yang besok akan mewakili negaranya. Jadi minimal Indonesia itu sudah bisa mengetahui, oh ini. Karena masih ada waktu 2 tahun. Kalau 2021 kemarin kita laksanakan, 2022 kita laksanakan, dan pasti klubnya berbeda. Pasti klubnya berbeda. Karena yang bertahan hanya juara bertahan. Kalau umpamanya tahun kemarin itu Real Madrid, tahun ini Barcelona, insya Allah gitu ya. Tahun depan hanya Barcelona aja yang ikut, yang lain pasti baru. Jadi itu satu. Yang kedua, pasti setiap pertandingan itu kalau dalam keadaan normal pasti kita bawa legend. Ada Materazzi, ada siapa, ada siapa. Tidak menutup kemungkinan kemarin pada waktu kita di Doha, itu kita diundang di Dubai, kita diundang pada saat itu ada turnamen usia 15 dan usia 13 dunia. Yang ikut Porto, klub-klub besar-besar dunia. Di situ di Dubai. Makanya pada saat itu mereka menyampaikan Pak Gede, gimana kalau umpamanya Indonesia PSF ya, Pancoran Soccer Field punya akademi, yuk kita kasih slot untuk main di situ lah. Saya melihat bahwa kalau usia-usia dini 17, 15, Gotia Indonesia mempunyai warna. Pada saat dulu saya masih ingat itu U19 Indra Safri ke Toulouse, pada waktu ikut suatu turnamen di Toulouse Prancis, itu Indonesia diperhitungkan, gitu. Nah, bagaimana agar fundamental sebuah persepak bolaan di Indonesia ini kuat? Mungkin secara teoritis kami tidak mempunyai pengetahuan untuk bagaimana how to-nya untuk membina usia muda, tapi kami mungkin membantu mendatangkan tim-tim besar untuk datang ke Indonesia. Jadi simbiosis mutualismenya itu jelas. Yang di sini pembinaan itu dilakukan oleh federasi atau oleh organisasi di luar federasi seperti SSB. Saya hanya membantu. Pembinaan yang bagus itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi mengcombine ini hasil, ini proses gitu. Nah, makanya artinya dalam bayangan kami itu adalah bahwa apa yang Pak Gede lakukan adalah pembuka jalan bagi kami juga untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Sebenarnya mereka itu membina usia dininya di negara mereka itu seperti apa. Sehingga kita tidak salah jalan dengan apa intuisi yang kita punya sendiri. Kita belajar dari orang yang sudah melaksanakan apa yang mereka lakukan dengan menghasilkan ini loh anak-anak yang dihasilkan dengan pembinaan usia dini yang ini. Mungkin waktu kami diskusi sama mereka waktunya tidak panjang ya, hanya 3 hari. Tapi pada saat kami melakukan negosiasi di Dubai Sport Center apa gitu,
pada waktu kita selesai melakukan negosiasi, kita sign kontrak 3 tahun, kita diajak untuk melihat turnamen tadi yang U13 sama U15. Itu kita lihat Chelsea, Porto, PSG semua. Jadi itu sebuah turnamen. Turnamen itu kan merupakan ending dari sebuah pembinaan. Lah kalau ada turnamen, berarti ada pembinaannya gitu. Lah yang dikirim ke sana pasti kan hasil dari sebuah pembinaan. Indonesia punya bagus. Ini mohon maaf saya sebut beberapa SSB yang cukup bagus. Asiop, Asiana. Ini mereka itu mempunyai suara, mempunyai warna pada saat ikut pertandingan di dunia gitu. Di luar negeri. Nah, makanya dengan berbekal seperti itu, ketika kita diperhitungkan di situ, sementara mereka tidak terlalu diperhitungkan, ternyata pada saat usia mereka naik, kita malah turun. Nah, berarti kita harus menyamakan sebenarnya mereka itu seperti apa di pembinaan usia ini. Kalau saya sih gini ya, kayak urutan tangga. Tangga itu kan ada hitungannya. U13, U15, U17, U19, U23 sama senior. Ini kan tangga. Lah kalau mereka ini tangganya rapi. Mulai 10, 13, 15, 17, 19, 23 senior, mereka rapi. Jadi setiap nyundul sudah jelas, di atasnya sudah ada. Nyundul di atasnya sudah. Nah, sekarang kita pelajari. Di Indonesia itu 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 kita masih ada. Ya, Elite Pro mungkin masih ada. Tapi setelah 19 tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi pada waktu pembinaan mulai dari merangkak di tangga paling bawah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ada Suratin, 18 ada Elite Pro, 19 ada Elite Pro umpamanya. Setelah itu berhenti, karena apa? 19, 20, 21, 22, 23 Asian Games. Nah ini pemain hasil apa, pembinaan apa? Gitu. Dari mana gitu kan? Ya. Karena apa? Kita nggak ada. Ya di klub profesional pun kadang-kadang mau menurunkan pemain usia-usia muda itu juga dipaksa pun ogah-ogahan kan? Karena gini, sama dengan orang sholat itu kan ada niatnya. Kalau orang sholat betul-betul niat, lalu niatnya ya ingin ridho Allah, tapi ada juga orang yang sholat karena ingin dilihat orang. Jadi cuma jengking gitu. Sama di Indonesia saya lihat untuk di atas 17 biarpun kayak mainan gitu ya, masih ada turnamennya, namanya Piala Suratin. Kalau Piala Suratin itu digarap dengan betul, berarti fondasi 17 sudah ada. 18, 19 sudah ada wadahnya Elite Pro. Jadi setiap klub itu punya. Tapi kenyataannya, apakah setiap klub serius pinjem SSB? Makanya. Lah ini jadi fundamental tadi. Kalau anak tangga tadi pada urutan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bagus. 18, 19, 20, 21, 23 habis. Jadi kalau kita ngomong mau ikut AFF, mau ikut champion apapun, kita lihat pembinaan dari mana. Nah, di situ kelemahan kita ya. Karena nggak mungkin gitu. Klub itu beli langsung pemain jadi usia 23 nggak ada gitu. Nah, kembali kita ke International Youth yang championship yang Pak Gede gas. Nah, di tahun 2019 itu kalau nggak salah diambilnya dari Elite Pro ya? Atau gimana? Kalau dulu itu hampir semua pemain kita ambil minta bantuan dari beberapa klub. Jadi hampir dulu itu ada Bagas, ada Supriyadi, ada Beckham, ada Kanu. Pemain-pemain yang dulu itu mempunyai potensi, mempunyai potensi. Jadi sebenarnya ini kan bukan kejuaraan membawa nama negara, membawa nama klub gitu. Jadi kita waktu itu pinjam beberapa klub kayak tahun sekarang pun kita dipinjemin Barito. Nggak, artinya itu perekrutan atau talent scouting atau apalahnya Elite Pro. Dari Elite Pro kalau kebanyakan dari Elite Pro. Apakah itu 18 atau 20 kalau Elite Pro. Waktu 18 19. Yang saat ini pun kebanyakan dari Elite Pro juga. Nah, kedepannya apakah pola seperti ini Bapak mau gunakan atau punya ada alternatif sendiri? Jadi gini, yang visi dari Pak Gede sendiri seperti apa? Sebenarnya keinginan kami adalah membantu federasi. Indonesia itu kan talentanya kan jutaan. Yang di talent scouting oleh federasi adalah hasil yang bagus dari permukaan yang sudah ada. Mungkin dari hasil Elite Pro, dari apa.
kami mencoba karena kami swasta, kami pihak ketiga ingin membantu federasi. Itu bagaimana caranya kita mencoba untuk melihat pangsa pasar talenta muda. Jadi kita bikin talent scouting di Jakarta 500 orang, kita bikin talent scouting di Jawa Tengah berapa orang, kita talent scouting di Indonesia Timur, kita bikin talent scouting itu baru kita panggil ke Jakarta dengan coach-coach yang mempunyai potensi, yang punya lisensi yang sudah cukup. Setelah kita datangkan di Jakarta, kita seleksi lagi dari 40 orang menjadi 30, dari 30 menjadi 25. Baru setelah itu selama kira-kira 5 sampai 6 bulan, apabila masih ada kekurangan, baru kita mencoba untuk melihat yang dari pemain profesional ya, atau yang sudah itu pun kita lihat apakah yang kita rekrut itu kualitasnya sama, di bawah atau lebih tinggi. Kita melihat kemarin kemampuannya hampir tidak terlalu banyak berbeda. Mungkin perbedaannya hanya yang dari klub itu mempunyai jam terbang yang cukup, kalau yang ini belum mempunyai jam terbang profesional yang cukup. Bertanding resminya belum sebanyak atau serutin yang itu klub. Jadi artinya ke depan dalam sisa jangka kerjasama untuk International Youth Championship ini, Bapak akan mengarah ke situ ya. Sebenarnya kalau sekarang ini, kalau menurut saya sekarang seperti kemarin saya bicara dengan dengan Pak Iwan Budianto ya, itu ada baiknya karena kita mempunyai target di Under 20 World Cup. Ya 23. Nah, seharusnya nanti saya akan ngomong sama rekan-rekan bagaimana caranya, apapun namanya, itu rekan-rekan adik-adik kita yang dikelola oleh federasi ini kita beri kesempatan untuk bertemu dengan tim-tim dunia ini. Berarti ada kemungkinan di pelaksanaan tahun 2022 atau awal 2023 lah. Ini rencananya Bapak mau tetap di akhir tahun atau karena ini hanya insidentil tahun ini aja mundur ini? Jadi gini, kalau rutin tahunannya sesuai perjanjian break session mereka, persiapan mereka itu mereka hanya minta bisa itu hanya November sampai Desember. Tapi karena sekarang pandemi, tatanan kompetisi ini hancur semua. Jadi mereka untuk tahun ini apabila pandeminya surut, melandai, membaik, mereka minta itu Februari. Gitu. Kalau Februari ini berarti kita tinggal nanti koordinasi apabila nanti kita lapor federasi apakah nanti dipergunakan oleh pemain-pemain dari federasi untuk gabung atau bagaimana. Yang penting bahwa tujuan kami di dalam turnamen ini sebenarnya sekarang itu ada dua. Satu, pembinaan supaya masyarakat Indonesia, klub-klub Indonesia, SSBN itu melihat. Yang kedua, yang paling penting, meminta kepada tamu-tamu kita untuk menjadi duta besar kita, menginformasikan testimoni bahwa penanganan COVID Indonesia itu baik, aman, dan berhasil. Oh, jadi ada kemungkinan nanti misalnya kalau yang pelaksanaan setelah yang Februari ini yang ditunda hasil penundaan Desember ini, nanti di 2022 Desember lagi atau 2023 awal lagi. Karena pertanyaan saya seperti ini Pak Gede, apakah memungkinkan itu bisa dijadikan ajang uji coba bagi timnas kita yang akan berlaga di Piala Dunia 2023? Jadi gini, kalau tujuan kami sebenarnya kalau nggak ada World Cup Under 20, kita itu ingin membantu federasi membuat talent scouting tersendiri, yang nanti apabila mereka muncul, itu bisa dipergunakan oleh federasi. Jadi kami jadi gini, second opinion. Kalau federasi sudah memperoleh tim yang bagus, kita melihat apakah tidak ada talenta yang bagus yang kemarin tidak tersaring. Itu kita kumpulkan, kita latih, kita beri kesempatan. Itu kita support kepada siapapun, entah nanti kepada klub yang nanti akhirnya mereka muncul dipergunakan oleh federasi. Yang penting tujuan kami satu itu. Yang terakhir tujuan sosial tadi. Kalau dulu Indonesia aman, sekarang soal pandemi. Nah, artinya untuk yang pelaksanaan yang berikutnya yang akan berdekatan dengan Piala Dunia ada kemungkinan ini bisa dimanfaatkan oleh federasi. Sangat. Malah sangat dan seharusnya. Kenapa? Dengan mengikuti ini kan dua, memperoleh sparring partner yang bagus, yang kelasnya udah jelas. Yang kedua tanpa biaya. Yang ketiga pasti hasilnya ada. Kenapa?
Kalau biasanya mereka itu melakukan pertandingan dengan rekan-rekan di Asia, sekarang ini ketemu dengan Eropa. Level Eropa yang kemungkinan juga akan main di negaranya masing-masing. Apakah ada kemungkinan nanti yang untuk pelaksanaan khusus tahun itu tidak klub tapi tim nasional? Loh, silakan. Saya kemarin Mas Iwan juga ngomong, kenapa nggak timnas? Besok akan saya sampaikan, timnas juga boleh, gitu. 100%, 75%. Kenapa? Di yang kita pilih kemarin pun itu ada yang bagus-bagus, ada yang bagus, gitu. Jadi bisa membuka mata pelatih atau dan memberikan pengalaman pun kepada anak-anak yang sebenarnya punya potensi tapi belum dapat kesempatan. Inilah wadahnya untuk bisa. Jadi besok setelah World Cup Under 20 selesai, jadi ada event yang rutin ada di sini yang nanti itu jadi kawah candra di mukanya. Jadi sekarang anak muda Indonesia usia 20 tahun, saya harus ikut turnamen Indonesia Youth Championship. Jadi mereka itu ada tujuannya, gitu. Berarti ada kemungkinan nanti di pelaksanaan setelah 3 tahun ini dievaluasi tidak hanya 4 tim, Pak. Misalnya gini. Kalau 4 tetap. Cuma how to-nya membentuk tim ini banyak cara. Kita undang itu SSB se-Indonesia, baru kita talent scouting lebih enak. Bisa jadi. Nah, itu tinggal sekarang. Ada nggak turnamen Indonesia Under 20? Kalau nggak ada, kita akan undang semua tiap kota. Nggak apa-apa, kita undang di Jakarta. Apakah ada kemungkinan gini, Pak? Misalnya satu tempat di Bali, satu tempat nanti di... Boleh pakai satelit, boleh. Iya, misalnya jadi 2 grup. Gitu jadi kan? Kalimantan ada, Jawa ada, Sumatera ada, boleh-boleh aja. Jadi misalnya sebelum ada International Youth ini, ada turnamen satelit. Minimal itu 6 bulan sebelum bulan November itu dilakukan. Itu maksud talent scouting turun. Itu maksud saya. Orang yang terpilih menjadi tim. Namanya jadi, silakan pakai apa aja. Jadi selain direkrutnya dari sekarang apakah Elite Pro atau di ini segala macam, ada turnamen satelit juga yang nggak banyak lah untuk mengarahkan ke situ. Iya, itu lebih terorganisir ya, itu lebih bagus. Jadi gini, kami mencoba semua banyak sebenarnya selain tujuan tadi, kan banyak ya, keamanan, kenyamanan, sponsor. Sekarang kami mencoba nggak usah ngerepotin orang lain. Tapi kalau ini dunia mengakui, ASEAN mengakui, lalu pasar ngakuin, mau ngambil, ya pasti kami akan buat sistem yang bagus. Kayak tadi, bikin satelit turnamen di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Indonesia Timur. Kalau di sana ada turnamen, pasti talent scouting itu akan muncul. Itu maksud saya. Dan pasti federasi juga akan menikmati. Kenapa? Biayanya ditanggung oleh pihak ketiga. Dan semua family football family itu punya kewajiban. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum PSSI, Mas Iwan Budianto. Orang yang masuk dalam football family itu punya kewajiban untuk membantu, mensupport, menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh federasi. Yang kita lakukan ini untuk federasi. Ya, artinya gini, selain ada event-event kompetisi yang resmi, ini ada kegiatan di luar yang kompetisi resmi yang mendukung, mensupport ini. Iya, setuju. Betul itu. Baik, Sobat GAN, sebuah pembicaraan yang sangat menarik tentang International Youth Championship yang digagas oleh Pak Gede. Mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi dengan hal yang lebih banyak lagi. Dan terima kasih dari Royal Tulip Jimbaran. Kami berdiskusi malam ini untuk Sobat GAN sekalian. Salam berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.